Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panca dengan NIM 2501260108, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum algoritma dan pemrograman, yaitu modul 10 tentang struktur percabangan pada Python. Di modul ini, kita mempelajari bagaimana sebuah program bisa mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Untuk tujuan dan praktikum ini, yang pertama, kita belajar memahami struktur percabangan pada Python. Kemudian kita juga belajar menggunakan beberapa operator yang digunakan dalam kondisi seperti operator pembanding dan operator logika. Selain itu, kita belajar bagaimana menemukan error dalam program dan melakukan debugging. Jadi, bukan hanya membuat program berjalan, tapi kita juga belajar memahami kenapa sebuah program bisa salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, dalam Python ada beberapa jenis struktur percabangan yang kita pelajari. Ada if else, if else, kemudian ternary, dan nested if. Sebenarnya konsepnya sama-sama digunakan untuk pengambilan keputusan, tetapi penggunaannya berbeda tergantung kondisi program yang kita buat. Pertama, ada if tunggal. Ini digunakan kalau kita hanya mempunyai satu kondisi yang ingin diperiksa. Misalnya, kita ingin mengecek apakah nilai seseorang sudah memenuhi batas tertentu. Kemudian ada if else. Kalau di if else kita mempunyai dua kemungkinan. Kalau kondisinya benar, program menjalankan bagian if. Kalau salah, program menjalankan bagian else. Jadi sebenarnya if itu salah satu pilihan kondisi, sedangkan if else mempunyai pilihan alternatif. Next. Selanjutnya ada if else. Struktur ini digunakan ketika pilihan kondisinya lebih dari dua. Misalnya kita ingin menentukan kategori nilai. Program bisa mengecek nilai A, kemudian B, kemudian C, dan seterusnya. Setelah itu ada ternary atau inline if. Ternary biasanya digunakan untuk kondisi yang sederhana dan bisa ditulis dalam satu baris. Jadi penggunaannya lebih praktis kalau kondisinya memang sederhana. Berikutnya adalah nested if. Kalau nested if ini bisa dibilang sebagai if yang berada di dalam if lainnya. Biasanya digunakan ketika keputusan yang kedua baru bisa dilakukan setelah kondisi pertama terpenuhi. Contohnya, seperti ketika kita mengecek nilai terlebih dahulu, kemudian setelah nilai yang memenuhi syarat, kita melakukan pengecekan berikutnya. Tapi kita juga harus hati-hati dengan nested if karena kalau terlalu banyak tingkat percabangan, kode bisa menjadi sulit dibaca. Dalam membuat percabangan, tentunya kita membutuhkan operator untuk menentukan kondisi. Ada operator pembanding seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, dan sebagainya. Kemudian ada operator logika seperti and or and not. Ada juga operator keanggotaan yaitu in dan not in. Dari operator-operator tersebut, program akan menentukan apakah suatu kondisi bernilai true atau false. Selanjutnya, kita juga melakukan analisis error. Salah satu contoh yang sederhana adalah ketika kita lupa memberikan tanda titik 2 setelah kondisi if. Kemudian, ada juga kesalahan ketika kita menggunakan tanda sama dengan untuk perbandingan, padahal untuk membandingkan nilai kita menggunakan sama dengannya 2 gitu. Selain itu, indentasi juga sangat penting dalam Python. Kalau indentasinya salah, struktur program bisa ikut salah. Jadi dari sini kita belajar bahwa menulis kode itu bukan hanya soal logikanya, tetapi juga harus memperhatikan aturan penulisannya. Setelah mengetahui error, selanjutnya kita melakukan debugging. Dalam praktikum ini, salah satu cara yang digunakan adalah print. Dengan print kita bisa melihat nilai variabel atau mengetahui bagian program mana yang sedang dijalankan. Kemudian ada juga assert yang digunakan untuk memastikan suatu kondisi yang kita harapkan memang benar. Jadi debugging membantu kita mencari tahu di bagian mana program mengalami masalah dan apa penyebabnya. Nah, pada bagian terakhir, konsep-konsep yang sudah dipelajari kemudian digabungkan dalam sebuah sistem penilaian mahasiswa. Program menerima beberapa data seperti nama, NIM, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, dan kehadiran. Kemudian data tersebut diproses untuk mendapatkan nilai akhir dan menentukan grade setelah status mahasiswa. Di bagian ini kita bisa melihat bahwa beberapa jenis percabangan ternyata bisa digunakan secara bersamaan untuk membuat sebuah program yang lebih lengkap. Dari praktikum ini, saya jadi lebih memahami bahwa setiap percabangan mempunyai fungsi masing-masing. If digunakan untuk satu kondisi, if else untuk dua kemungkinan, if else untuk beberapa pilihan
untuk beberapa pilihan. Nah, ternary untuk kondisi sederhana dan nested if untuk percabangan yang bertingkat. Selain itu, saya juga memahami bahwa identifikasi urutan kondisi dan penggunaan operator sangat penting dalam Python. Jadi, semakin memahami percabangan dan debugging, kita bisa membuat program yang lebih terstruktur dan lebih mudah diperbaiki ketika terjadi kesalahan. Jadi itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai struktur percabangan Python pada modul 10. Simpulannya, percabangan merupakan salah satu bagian penting dalam pemrograman karena memungkinkan program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Saya Muhammad Panca, bila taufik wal hidayah. Bila ada kekurangan mohon dimaklumi karena sudah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.